Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Agnes Victoria Simanjuntak dengan NIM 221011060029 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Vien Cewatak, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang bahasa lugas dalam genre makro. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang bahasa lugas. Bahasa lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Sekurang-kurangnya ada 4 segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh para penulis genre makro. Aturan kebahasaan yang dimaksud yakni kaidah penyusun paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Nah, di dalam bahasa lugas itu terdapat contoh makna lugas, yaitu salah satunya, es teh yang kau buat ini rasanya terlalu manis. Nah, kata manis yang terdapat dalam contoh tadi itu, atau dalam kalimat tersebut memiliki makna yang sebenarnya bahwa teh yang dia buat itu sangat manis karena terlalu banyak diberi gula. Yang kedua, saya akan membahas tentang genre makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, yang di dalamnya masih terkandung genre-genre lain seperti subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre makro ialah iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan surat. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, dan diskusi. Pemakaian ejaan yang cermat. Nah, di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Pertama, ejaan Van Ophuijsen yang dipakai sejak tahun 1901. Kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia, yang dilanjutkan dengan nama pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Penjelasan tentang PUEBI ini tertuang dalam buku pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalamnya diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur harapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. Selanjutnya yaitu pemilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai di dalam suatu tuturan bahasa. Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seseorang yang pertama menguasai kosakata yang cukup luas, yang kedua dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpus, yang ketiga mampu memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau penulis atau pembicara. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diharapkan atau diinginkan penulis terhadap pembacanya. Bila hal ini tercapai, diharapkan pembaca akan tertarik pada apa yang dibicarakan dan tergerak hatinya oleh apa yang disampaikan itu. Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama, kesatuan, yang kedua, kepaduan, yang ketiga, keparalelan, yang keempat, ketepatan, yang kelima, kehematan, dan yang keenam, kelogisan. Nah, sampai situ saja presentasi saya mengenai bahasa lugas dalam genre makro. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.